Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar ya. Kali ini kakak akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang himpunan kosong dan himpunan semesta dan diagram Venn. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang himpunan kosong dan himpunan semesta. Dalam keanggotaan himpunan, ada himpunan yang tidak memiliki anggota yang dinamakan dengan himpunan kosong. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita amati masalah 2.1. Terdapat 4 orang siswa, yaitu Batara, Simon, Sudraja, dan Marsius. Nah, mereka memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan suatu hadiah undian. Agar salah satu dari keempat siswa dipilih secara adil menjadi pemenang, maka panitia memberikan 1 dari 4 pertanyaan tentang himpunan yang tersedia dalam kotak undian. Keempat pertanyaan pada kotak undian itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Yang kedua, menentukan himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Yang ketiga, menentukan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Dan yang keempat, menentukan himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Pemenangnya adalah siswa yang dapat menemukan paling sedikit 1 anggota himpunannya. Dan setelah pengundian, ternyata Batara mendapatkan pertanyaan nomor 2, Simon mendapatkan pertanyaan nomor 3, Sudraja mendapatkan pertanyaan nomor 1, dan Marsius mendapat pertanyaan nomor 4. Lalu, siapakah siswa yang kemungkinan menjadi pemenang? Berikut ini adalah alternatif penyelesaian dari keempat pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu Sudraja, ia mendapatkan pertanyaan nomor 1, yakni menentukan himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Setelah diingat-ingat lagi oleh Sudraja, bilangan cacah adalah himpunan dari bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau dapat dikatakan bilangan cacah merupakan himpunan bilangan asli yang ditambah dengan 0. Sehingga anggota bilangan cacah yang paling kecil adalah 0. Oleh karena itu, himpunan yang diperoleh Sudraja adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Kemudian, pertanyaan nomor 2 didapatkan oleh Batara, di mana Batara harus menentukan himpunan bilangan bulat yang lebih dari 0 dan kurang dari 1. Setelah diingat-ingat lagi oleh Batara, bilangan bulat merupakan himpunan dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Jadi, tidak ada satupun bilangan bulat antara 0 dan 1. Sehingga, himpunan yang diperoleh Batara adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Lalu, pertanyaan nomor 3 didapatkan oleh Simon, di mana Simon harus menentukan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Dan setelah diingat-ingat lagi oleh Simon, bilangan ganjil adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Oleh karena itu, seluruh bilangan ganjil tidak akan habis dibagi dengan 2. Jika habis dibagi dengan 2, maka adalah bilangan genap. Sehingga himpunan yang diperoleh Simon adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Dan yang terakhir yaitu pertanyaan nomor 4 yang didapatkan oleh Marsius. Sehingga Marsius harus dapat menentukan himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Dan setelah diingat-ingat lagi oleh Marsius, bilangan prima merupakan bilangan asli yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Sehingga anggota himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap adalah 2. Dengan demikian, himpunan yang diperoleh Marsius adalah himpunan yang banyak anggotanya tepat 1, yaitu 2. Nah, berdasarkan keterangan tersebut, yang dapat menentukan anggota himpunan tepat 1 adalah Marsius.
Dengan demikian, Marsius terpilih menjadi pemenang. Sementara Sudraja, Batara, dan Simon tidak menemukan anggota himpunan atau disebut dengan himpunan kosong. Nah, bagaimana? Sudah mulai paham kan tentang himpunan kosong? Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang himpunan semesta. Salah satu dari karakteristik matematika adalah memperhatikan semesta pembicaraannya. Penyelesaian suatu masalah dalam matematika dimungkinkan akan berbeda jika semesta pembicaraannya berbeda. Demikian juga anggota himpunan tertentu ditentukan oleh semestanya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi tentang himpunan semesta, mari kita amati masalah 2.2. Yunita, Septi, dan Andi adalah 3 orang siswa yang diberi tugas oleh Pak Taufik untuk menuliskan nama siswa yang berawalan huruf tertentu di kelasnya. Yunita diminta menuliskan nama siswa yang berawalan huruf Y, Septi diminta menuliskan nama siswa yang berawalan huruf S, dan Andi diminta untuk menuliskan nama siswa yang berawalan huruf A. Lalu, langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan oleh Septi, Andi, dan Yunita dalam menyelesaikan tugas dari Pak Taufik? Berikut ini adalah alternatif penyelesaiannya. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Yunita, Septi, dan Andi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih nama siswa yang dimulai dengan huruf Y, huruf S, dan huruf A. Yang kedua, mengelompokkan siswa yang namanya dimulai dari huruf Y, huruf S, dan huruf A. Dan yang ketiga, menyajikan himpunan dengan mendaftar anggotanya. Misalkan, S adalah himpunan nama semua siswa di dalam kelas. A adalah himpunan nama-nama siswa yang namanya dimulai dari huruf Y. B adalah himpunan nama-nama siswa yang namanya dimulai dari huruf S. Dan C adalah himpunan nama-nama siswa yang namanya dimulai dari huruf A. Nah, berdasarkan keterangan di atas, himpunan S adalah himpunan yang memuat semua nama siswa di dalam kelas. Keempat himpunan tersebut dapat kita sajikan dalam diagram Venn, seperti yang terlihat pada gambar. Nah, berdasarkan keterangan tersebut dan dapat kita lihat pada gambar, diketahui bahwa himpunan A berada di dalam himpunan S, himpunan B berada di dalam himpunan S, dan himpunan C juga berada di dalam himpunan S. Kemudian, himpunan S memuat himpunan A, B, dan C, yang artinya himpunan S memuat semua unsur dari himpunan A, B, dan C atau himpunan yang sedang dibicarakan. Sehingga seluruh siswa di dalam kelas merupakan himpunan semesta dari himpunan nama siswa yang namanya dimulai dari huruf Y, huruf S, dan huruf A. Bagaimana? Apakah sudah mulai paham tentang himpunan semesta itu apa? Nah, dari permasalahan-permasalahan yang telah kita bahas tadi, apa yang dapat kalian simpulkan tentang himpunan kosong dan himpunan semesta? Iya, benar. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota yang dinotasikan dengan seperti huruf 0 yang dicoret atau kurung kurawa yang langsung ditutup dengan kurung kurawa lagi. Dan himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan huruf S besar. Himpunan semesta pembicaraan mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta disebut juga sebagai himpunan universal atau disimbolkan dengan huruf U besar. Alhamdulillah sudah mulai paham ya apa itu himpunan kosong dan apa itu himpunan semesta. Nah, sekarang kita akan belajar tentang diagram Venn. Nah, cara penyajian himpunan juga bisa dinyatakan dengan gambar atau diagram yang biasa disebut dengan diagram Venn. Diagram Venn diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris yang bernama John Venn. Petunjuk dalam membuat diagram Venn antara lain sebagai berikut. Yang pertama, himpunan semesta S digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Yang kedua, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Yang keempat, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota,
maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita amati contoh berikut. Nah, yang pertama, diagram Venn dari himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B 4, 5, 6 adalah sebagai berikut. Nah, langkah pertama kita membuat segi empatnya dulu, kemudian menuliskan S besar di pojok kiri atas. Jadi di dalam segi empat itu nanti akan berisi dari himpunan semesta, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sedangkan untuk himpunan A dan himpunan B, kita membuat kurva tertutup. Bisa berbentuk lingkaran ataupun lonjong, asalkan berbentuk kurva tertutup. Nah, kemudian kita menuliskan anggota himpunan A dan anggota himpunan B, yang mana anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3 dan anggota himpunan B yaitu 4, 5, dan 6. Nah, jangan lupa kita harus memberi titik di setiap anggota himpunan A ataupun B. Lalu, mengapa kurva A dan kurva B itu terpisah? Karena tidak ada anggota A yang di B ataupun tidak ada anggota B yang di A, sehingga kurvanya terpisah. Atau dengan artian lain, bahwa himpunan A ya himpunan A itu sendiri dan himpunan B ya himpunan B itu sendiri, sehingga kurvanya terpisah. Dan dapat dikatakan bahwa himpunan A dan himpunan B adalah dua himpunan yang saling lepas karena tidak ada anggota yang sama pada kedua himpunan tersebut. Nah, kemudian dapat kita lihat bahwa himpunan A anggotanya 1, 2, 3, sedangkan himpunan B anggotanya 4, 5, 6. Nah, sedangkan semestanya yaitu dari 1 sampai 9. Kemudian berarti masih ada yang belum kita tulis, yaitu 7, 8, dan 9. Nah, 7, 8, dan 9 ini dapat kita tulis di luar kurva, akan tetapi masih di dalam semesta, seperti yang terlihat pada gambar. Nah, selanjutnya kita perhatikan contoh yang kedua. Diagram Venn dari himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 4, 5, 6, 7 adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama sama seperti contoh yang pertama, kita buat segi 4 dengan menuliskan huruf S besar di pojok kiri atas. Nah, kemudian kita membuat kurva tertutup untuk himpunan A dan B dan menuliskan anggota dari himpunan A dan B. Lalu, mengapa kurva A dan B saling berpotongan? Karena ada anggota himpunan A dan B yang sama, yaitu 4. Dan dapat dikatakan juga bahwa himpunan A dan himpunan B merupakan dua himpunan yang saling berpotongan karena ada anggota himpunan A dan B yang sama. Kemudian kita lihat dari anggota himpunan A dan anggota himpunan B, adakah anggota himpunan semesta yang belum kita tulis? Ada ya, yaitu 8 dan 9. Maka 8 dan 9 dapat kita tulis di luar kurva A dan B, namun tetap berada di dalam semesta, seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya kita amati contoh yang ketiga. Diagram Venn dari himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah sebagai berikut. Langkah pertama sama seperti contoh-contoh sebelumnya, kita membuat segi 4 dengan menuliskan huruf S besar di pojok kiri atas. Kemudian membuat kurva tertutup untuk himpunan A dan B dan menuliskan anggota-anggota dari himpunan A dan B. Lalu, mengapa kurva himpunan A berada di dalam kurva himpunan B? Karena semua anggota himpunan A juga termasuk anggota dari himpunan B. Atau dapat dikatakan, himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B.
Kemudian kita lihat anggota dari himpunan A dan himpunan B. Adakah himpunan semesta yang belum kita tulis? Ada, yaitu 789. Jadi 789 dapat kita tulis di luar kurva A dan B, akan tetapi masih di dalam semesta. Kemudian mari kita amati contoh yang keempat. Diagram Venn dari himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 1, 2, 3, 4 adalah sebagai berikut. Sama seperti contoh sebelumnya, langkah awal kita membuat segi 4 dengan menuliskan huruf S besar di pojok kiri atas. Kemudian kita membuat kurva tertutup untuk himpunan A dan B dan menuliskan anggotanya. Lalu, mengapa himpunan A dan B kurvanya menjadi 1? Karena anggota dari himpunan A dan anggota dari himpunan B itu sama, yaitu 1, 2, 3, 4. Atau dapat dikatakan bahwa himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang sama. Kemudian kita lihat anggota dari himpunan A dan B, yaitu 1, 2, 3, 4. Adakah himpunan semesta yang belum kita tulis? Ada, yaitu 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 5, 6, 7, 8, 9 kita tulis di luar kurva, akan tetapi masih di dalam semesta. Jadi, dari apa yang telah kita amati pada contoh 1 sampai dengan 4, dapat dikatakan bahwa ada 4 macam bentuk diagram Venn. Yang pertama, membentuk himpunan saling lepas, di mana himpunan A dan himpunan B dikatakan saling lepas apabila keduanya tidak memiliki anggota himpunan yang sama. Kemudian, yang kedua, membentuk himpunan yang saling berpotongan. Himpunan A dan himpunan B dikatakan himpunan yang saling berpotongan jika ada anggota himpunan A dan B yang sama. Kemudian yang ketiga, membentuk himpunan bagian, di mana himpunan A dapat dikatakan bagian dari himpunan B apabila semua anggota himpunan A merupakan anggota dari himpunan B. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, membentuk himpunan yang sama, di mana himpunan A dan B dikatakan sama apabila anggota dari himpunan A itu sama dengan anggota dari himpunan B. Dapat dituliskan juga bahwa A sama dengan B. Alhamdulillah ya, sudah mulai paham tentang himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini barokah dan tetap semangat belajar walaupun di masa pandemi seperti saat ini. Kakak akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.